Tubuh manusia adalah hal yang menakjubkan, beberapa kekuatan aneh dalam DNA kita, berhasil membangun model yang hampir sama setiap kali manusia lahir dan juga setiap manusia itu unik. Tetapi untuk menghentikan hal-hal yang menjadi stagnan, DNA terkadang memutuskan untuk mencampurnya sedikit melempar beberapa bola melengkung dan sayangnya ini biasanya tidak berarti kekuatan super yang luar biasa. Tetapi sebaliknya kondisi bisa sangat sulit untuk dijalani bagi penderita, dari wanita yang menumbuhkan kuku di wajahnya hingga pria yang berbicara dan bernyanyi. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya seperti biasa, masuk intro dulu. Berikut ini 10 orang teraneh di dunia. Shanina Isom. Shanina Isom memiliki kulit kuku yang tumbuh darinya, bukannya folikel rambut. Dokter telah bingung oleh penyakit wanita yang telah membuatnya tidak dapat bergerak. Dan melakukan tugas-tugas dasar, Miss Isom menjadi tidak sehat 3 tahun lalu, sebagai akibat dari reaksi alergi. Mantan mahasiswa hukum Universitas Memphis berusia 28 tahun itu telah mengunjungi setiap ahli yang bisa dibayangkan, termasuk seorang dokter di Belanda. Tapi dia masih tidak tahu apa penyakitnya. Menurut laporan berita di Memphis, pada tahun pertamanya Miss Isom berada di universitas tempat dia belajar hukum pidana, ketika penyakit misterius awalnya berkobar pada September tahun 2009. Itulah sebabnya kuku tumbuh di wajah wanita ini. Setelah episode asma dia gatal di sekujur tubuh, kakinya menjadi hitam. Setelah itu dokter mencoba dan tidak berhasil untuk mengobatinya. Mulai dari eksim hingga infeksi Staphylococcus, karena beberapa tulang kulit dan visi semuanya telah terpengaruh oleh penyakit, Miss Isom tidak dapat berjalan tanpa menggunakan tongkat dan membutuhkan bantuan setiap hari, untuk bangun dari tempat tidur. Keropeng itu ditemukan sebagai kuku manusia oleh dokter di Pusat Medis Johns Hopkins di Baltimore, di mana Miss Isom telah menerima terapi sejak tahun lalu. Gejalanya telah terkendali meski penyakitnya belum teridentifikasi. Dia berharap temuan tes DNA akan memberikan info lebih lanjut tentang penyakitnya. John Sevier Austin. Orang yang berbicara mundur sekarang bernyanyi mundur juga. John Sevier Austin sadar sebagai seorang anak, bahwa dia berbeda dari anak-anak lain, tetapi dia tidak tahu dia memiliki bakat yang luar biasa. Suatu hari John secara tidak sengaja memutar piringan hitam ke belakang dan menyadari bahwa dia tidak hanya menikmati mendengarkan musik mundur. Dia juga bisa bernyanyi bersama. Ini adalah awal dari jalan panjangnya untuk menjadi terbelakang, seorang superstar YouTube yang dikenal karena kemampuannya yang sempurna untuk berbicara mundur yang tidak sama dengan menulis mundur. John Sevier Austin memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berbicara dan bernyanyi mundur. John lahir di Charlotte, North Carolina, berjalan di jalan untuk menunjukkan bakatnya dan memfilmkan kemampuannya. John mengucapkan kalimat mundur dan kemudian memutarnya secara terbalik untuk mendengar kata-kata seperti yang dimaksudkan. Setelah John mencapai prestasinya selama video menawan, seorang pengamat berkomentar bagaimana cara kerja otaknya. John secara tidak sengaja memutar rekaman mundur pada usia 5 tahun dan melatih dirinya sendiri untuk menyanyikan orang asing Frank Sinatra di malam hari secara keseluruhan. Dia kemudian melanjutkan untuk mengatasi ucapan dan frasa yang sulit seperti anti bencana yang menunjukkan bakatnya yang luar biasa kepada orang-orang di Carolina Utara. Serta saat ini juga selamat pagi mitos Woody, Wilcox John Boy, pertunjukan gong dan penyihir TV aneh membuat semua orang terdiam. Anak burung hantu. Manusia dapat memutar kepalanya 180 derajat yang mengerikan. Sebuah video yang menakutkan. Seorang anak kecil menunjukkan memutar kepalanya 180 derajat, seolah-olah itu adalah adegan dari pengusir setan. Anak muda itu tampaknya telah diundang untuk memamerkan trik pestanya di depan kamera, dan dia dengan senang hati menerimanya. Dan dia memulai dengan maju dan meregangkan otot lehernya sebelum mencengkeram kepalanya. Dia kemudian berhasil memutar seluruh wajahnya 180 derajat sehingga dia menatap ke belakang. Anggota keluarga tampaknya telah menangkap pemandangan mengerikan sambil tertawa. Ketika anak muda itu berbicara dengan mereka melalui tulang belikat, anak muda itu kemudian menoleh ke belakang ke arah yang benar dan berjalan pergi untuk bermain dengan teman-temannya. Video tersebut diunggah ke YouTube dengan pernyataan dalam bahasa Spanyol, namun tidak jelas di mana klip itu diambil. Film horor tahun 1973 disutradarai oleh William Friedkin dan sebagian besar didasarkan pada peristiwa nyata. Itu berkisah tentang seorang gadis muda bernama Regan yang mulai berperilaku tidak normal sampai ibunya wajib mencari perhatian medis. Putaran kepala adalah salah satu urutan paling ikonik dari film sebagai pendeta setempat mengira dia itu kerasukan setan. Michelle Lotito.
Michel Lotito adalah seorang yang terkenal pemain Perancis yang lahir di Grenoble dan terkenal karena menelan hal-hal yang tidak dapat dicerna dengan sengaja. Dia juga dijuluki pria pemakan segalanya. Michel Lotito mulai makan makanan aneh saat masih muda pada usia 16 dan mulai tampil di depan umum. Pada tahun 1966 Lotito juga memiliki lapisan tebal di perut dan ususnya yang memungkinkan dia untuk mengkonsumsi logam tajam tanpa kerusakan. Menurut dokter, Michel Lotito juga memiliki cairan pencernaan yang sangat kuat yang memungkinkan dia untuk menyerap bahan-bahan aneh karet kaca logam dan bahan lainnya. Semua dimakan selama pertunjukan Michel Lotito memakan sepeda, kereta belanja, TV dan Cessna 150, termasuk di antara barang-barang yang dibongkarnya diiris dan dimakan antara tahun 1978 dan 1980. Cessna 150 dimakan selama sekitar 2 tahun. Michel Lotito mengatakan bahwa dia tidak memiliki reaksi merugikan terhadap zat mematikan yang dia konsumsi. Sekitar 1 kilogram bahan, setiap hari sambil melakukan sebelumnya dengan minyak mineral dan minum kopi. Michel Lotito dikatakan telah konsumsi lebih dari 9 ton logam antara tahun 1959 sampai 1997. Menggoreng dengan tangan kosong. Primsing adalah namanya dan Ganesh adalah nama toko makanan ringan sudut sederhana. Primsing menjual berbagai ikan goreng dan ribuan orang pergi ke toko untuk mencicipi ikan dan melihatnya memasaknya dengan tangan kosong dalam minyak panas yang membakar. Dia adalah veteran restoran yang telah memasak selama 25 tahun, mengingat sebuah insiden di mana dia salah memasukkan jarinya ke dalam minyak mendidih, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia mencobanya lagi dan itu baik-baik saja, menambahkan bahwa minyak panas tidak membahayakan dia. Orang-orang yang mengunjunginya saat ini menatap terkejut, ketika dia mengangkat ikan goreng dari ketel minyak mendidih. Berkat kemampuan manusia Super Sing, toko ayahnya yang didirikan pada tahun 1960 sekarang berkembang setiap hari. Dia mengaku menjual lebih dari 100 kilo ikan goreng, dan sekarang ia berharap 2 anaknya dapat melanjutkan warisannya dan yang lebih penting mereka telah menemukan kemampuan super mereka sendiri. Gadis paling berbulu. Di dunia, seorang anak muda Thailand yang dijuluki Chewbacca setelah dinyatakan sebagai wanita paling berbulu di dunia telah mencukur wajahnya untuk menikahi cinta dalam hidupnya. Supatra Natsasufan, seorang gadis Thailand berusia 17 tahun menderita sindrom Ambra yang sering dikenal sebagai sindrom manusia serigala. Supatra memiliki banyak rambut di tubuhnya dari kepala hingga kaki sejak tengah usia. Hanya sekitar 50 orang di dunia telah diketahui menderita penyakitnya yang mendapatkan rekor dunia Guinness untuk wanita paling berbulu di bumi pada tahun 2010. Ayah gadis itu Sam menyatakan bahwa putrinya masih memiliki kondisi tidak normal, tetapi setelah menikahi cinta dari hidupnya dia mulai mencukur wajah dan tubuhnya. Di Facebook Nat memuji pasangannya, "Kamu bukan hanya cinta pertamaku, kamu adalah cinta of my life." Kegembiraan Nat menular karena dia optimis secara alami. Dia menyatakan, dia tidak merasa berbeda dari orang lain dan memiliki banyak teman. Ketika berbicara di Guinness acara rekor dunia di Roma 2010, pengalamannya yang paling berkesan adalah memenangkan gelar anak paling berbulu dan menjadikannya istimewa. Pria yang membiru. Seorang pria meninggal setelah mengambil perak untuk masalah kulit dan membiru. Di Rumah Sakit Negara bagian Washington, Paul Kerrichen 62 mengalami serangan jantung, sebelum tertular pneumonia dan menderita stroke serius. Joanna Carson, istrinya yang terasing, mengumumkan berita pada hari Selasa Garnisun yang disebut Papa Smurf menjadi terkenal pada tahun 2008. Setelah muncul di program NBC hari ini untuk membahas penyakit argrianya, dia mengaku menelan perak senyawa selama lebih dari 10 tahun untuk menyembuhkan kasus dermatitis parah dan menyebabkan kulit wajahnya menjadi biru. Dia juga mengatakan dia memiliki dosis pengobatan sendiri, dari koloid perak, larutan perak dalam bentuk cair yang menyebabkan perubahan warna perak. Digunakan dalam lotion pembalut luka dan sebagai lapisan antibakteri pada peralatan medis antara lain, infeksi eksternal dapat diobati dengan pembalut luka yang mengandung perak sulfadiazin. Atau lapisan perak nanopartikel perak pada tabung pernapasan endotrakeal dapat menurunkan kejadian pneumonia terkait ventilator menurut data minimal yang tersedia. Priscilla Dunstan. Seorang wanita yang mengatakan dia telah membuka apa yang dia sebut bahasa rahasia bayi. Bahasa bayi adalah hipotesis yang menggambarkan refleks vokal bayi manusia sebagai pesan sesuai dengan hipotesis bayi yang baru lahir. Menggunakan 5 suara masing-masing dengan arti yang berbeda, sebelum memasuki fase akuisisi, bahasa terlepas dari budaya atau kelompok bahasa. Mantan mezzo-soprano Australia, Priscilla Dunstan dirancang dari teori yang disiarkan di acara Oprah Winfrey Ide.
Dunstan belum terbukti secara ilmiah, membuat refleks suara bayi antara usia 0 dan 3 bulan. Menurut Dunstan bersin cegukan dan sendawa misalnya, semua memiliki pola yang dapat diidentifikasi ketika suara diperkenalkan ke reaksi. Menurut Dunstan ada tanggapan tambahan yang dimiliki semua bayi baru lahir. Dan ketika suara ditambahkan ke mereka, anak akan membuat tangisan preemptif yang khas, sebelum pecah menjadi apa yang disebut Dunstan sebagai jeritan histeris. Jeritan pendahuluan ini menurut Dunstan mungkin menandakan apa yang bayi baru lahir butuhkan. Contoh makanan, kenyamanan tidur dan dapat meningkat menjadi tangisan histeris. Jika tidak ditangani sebagai vokalisasi bayi berlangsung lebih dari 3 bulan refleks suara diganti dengan obrolan yang lebih canggih. Dunstan mengklaim memiliki memori fotografi untuk suara yang katanya memungkinkan dia untuk mendeteksi spesifik nada suara manusia. Berkat tahun-tahunnya di opera dan sebagai seorang ibu, ide Dunstan belum diajukan ke pengujian ketat atau pemeriksaan ilmiah, menurut ahli bahasa. Matayoshi Mitsuo. Matayoshi Mitsuo adalah seorang aktivis politik di Jepang yang diakui karena pencalonannya yang berulang, Ketua Partai Komunitas Ekonomi Dunia dan pendirinya pada tanggal 5 Februari tahun 1944. Ia lahir di Ginoan, Okinawa. Ia kembali ke Okinawa setelah lulus dari Universitas Chuo di Tokyo pada tahun 1968, dan membuka Ajuku atau sekolah swasta. Matayoshi Mitsuo adalah seorang pengkhotbah Protestan yang membentuk pandangan yang unik kekristenan yang diilhami oleh eskatologi sebagai hasil dari studi agamanya. Ia mendirikan Partai Masyarakat Ekonomi Dunia, sebuah partai politik berdasarkan keyakinannya bahwa ia adalah Tuhan pada tahun 1997. Gagasannya adalah perpaduan dari eskatologi Kristen seperti Augustine's De Civitate Dei City of Gods dan kolektivisme konservatif, dan itu baik agama dan politik. Pada tanggal 20 Juli tahun 2018, dia lewat dan pergi karena sakit. Sesuai dengan rencananya dia akan melakukan penghakiman terakhir dalam peran Kristus. Tetapi dalam batas-batas tatanan pemerintah kontemporer, pengangkatan Perdana Menteri Jepang adalah langkah pertamanya. Setelah itu dia akan mengubah masyarakat Jepang. Dan ditawari posisi Sekretaris Jenderal, Matayoshi Mitsuo kemudian akan memerintah seluruh dunia dengan dua otoritas yang sah, agama dan pemerintah. Maran Karimi Naseri tinggal di bandara sejak tahun 1988. Maran Karimi Naseri adalah seorang imigran Iran yang tinggal di Terminal 1 ruang keberangkatan Bandara Charles de Gaulle dari tanggal 26 Agustus tahun 1988 hingga tanggal 6 Juli tahun 2006. Ketika ia dirawat di rumah sakit pada tahun 2004, autobiografinya The Terminal Man dirilis sebagai buku The Terminal Man, sebuah film pada tahun 2004. Berdasarkan narasi, Naseri terinspirasi oleh ceritanya, lahir di Masjid Khusyuk Iran di koloni perusahaan minyak Persia Angelo. Ayahnya bekerja untuk perusahaan sebagai seorang dokter Iranian. Naseri menambahkan bahwa ibu Skotlandianya bekerja sebagai perawat di fasilitas yang sama dengan dia. Naseri mengklaim dia diasingkan dari Iran pada tahun 1977 karena memprotes sah dan bahwa dia diberikan status pengungsi oleh Komisaris Tinggi PBB. Untuk pengungsi di Belgia setelah pertengkaran yang berkepanjangan termasuk aplikasi di banyak negara dengan satu orang tua Inggris. Dia ingin pindah ke Inggris pada tahun 1986. Tetapi dokumennya dicuri dari kopernya dalam perjalanan ke Inggris pada tahun 1988. Meskipun kemunduran ini, dia naik jet ke London saja dideportasi ke Prancis setelah gagal menunjukkan paspor kepada petugas imigrasi Inggris. Dia ditahan oleh Prancis pada awalnya, tetapi kemudian dibebaskan karena kedatangannya ke bandara sah dan dia tidak memiliki negara asal untuk kembali. Sehingga dia tinggal di Terminal 1. Mulai Naseri menyimpan kopernya di sisinya selama 18 tahun tinggal di terminal salah satu bandara Charles de Gaulle dan menghabiskan waktunya membaca jurnalnya atau belajar ekonomi. Nah, itu dia beberapa orang teraneh di dunia yang belum pernah kalian ketahui. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.